Selamat pagi, siang, dan malam, permisa. Saya Hidihir Tarigan. Saya Urai Sirila Ramadhani. Saya Dana Rakila. Saya Jenny Simons. Saya Bella Alfiani. Saya Salwana Fadila. Di sini, kami akan membahas mengenai sebuah kasus ekonomi, yaitu penipuan haji ilegal di Nunukan yang terjadi pada tahun 2025. Kasus tersebut kemudian akan ditinjau menggunakan sila ketuhanan dalam Pancasila. Sebelum itu, kita awali dengan pembahasan umum mengenai ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan, tepatnya oleh setiap umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Karena haji sendiri dianggap sangat penting, minat masyarakat untuk menunaikannya juga sangat besar. Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dapat dilihat dari panjangnya daftar tunggu jamaah yang mencapai jutaan orang setiap tahunnya seperti tercatat pada tahun 2025. Total tunggu haji di Indonesia menempati sekitar 5 juta. Sedangkan kuota yang tersedia hanya untuk 221.000 jemaah. Masa tunggu haji pun sangat lama banget dan awalnya tidak merata. Namun di akhir tahun 2025, Kementerian Haji dan Umroh kemarin menerapkan formula baru untuk menghitung alokasi kuota haji per provinsi agar masa tunggu haji di Indonesia sama rata, yaitu sekitar 26 tahun. Jika tidak ada ketimpangan masa tunggu haji yang akan merasa kurang adil untuk beberapa provinsi. Kalau begitu, dengan tingginya minat dan lamanya masa tunggu haji, kira-kira apa dampaknya terhadap munculnya penipuan haji ilegal? Antusiasme yang tinggi dan lamanya masa tunggu ini mendorong munculnya berbagai biro perjalanan, ibadah haji, dan umrah dengan beragam penawaran paket perjalanan. Sebenarnya keberadaan biro perjalanan ini tuh memberi kemudahan bagi masyarakat. Namun, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya praktek penipuan. Nah, penipuan haji ilegal biasanya ini menawarkan janji keberangkatan yang tepat dan kemudahan administrasinya. Tentunya tanpa izin resmi lembaga yang bersangkutan. Nah, salah satu kasus yang berkaitan dengan fenomena ini adalah penipuan haji ilegal yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada tahun 2025. Sebanyak 29 orang jemaah menjadi korban penipuan agen travel ilegal dari seseorang berinisial NR yang merupakan teman dekat salah satu korban. Nah, kalau di kasus Nunukan ini sendiri, kronologinya seperti apa sih? Kasus penipuan perjalanan haji di Nunukan terjadi pada bulan Mei 2025 dan baru terungkap pada bulan Juli 2025. Korban dalam peristiwa ini adalah sejumlah jemaah asal Nunukan yang awalnya berniat menunaikan ibadah haji melalui jasa travel tertentu. Para korban tertarik pada tawaran keberangkatan yang dijanjikan lebih cepat dibandingkan prosedur resmi. Pada kenyataannya, mereka diberangkatkan menggunakan visa kerja dan harus menyembunyikan diri selama berada di Arab Saudi. Sebanyak 29 jemaah diberangkatkan melalui jalur ilegal menggunakan visa kerja. Rute perjalanan haji ilegal tersebut meliputi Nunukan, Tarakan, Surabaya, Batam, Singapura, Penang, Abu Dhabi, Riyadh dan terakhir Jeddah. Di Surabaya, para jemaah sempat ditahan beberapa hari tanpa kejelasan, sebelum akhirnya diterbangkan ke Batam untuk melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, para jemaah harus bersembunyi di bus dan hotel untuk menghindari pemeriksaan. Modus penipuan ini tuh meliputi harga yang relatif murah dan juga janji keberangkatan yang cepat. Memangnya apa perbedaan visa kerja dan visa haji? Bagaimana jika seseorang berangkat haji menggunakan visa kerja? Visa kerja di Arab Saudi itu digunakan untuk menetap dan bekerja secara resmi secara jangka panjang. Sedangkan visa haji adalah visa khusus kunjungan ibadah sementara yang sah selama musim haji. Menggunakan visa kerja untuk berhaji sendiri itu tindakan ilegal menurut pemerintah Arab Saudi. Risikonya itu sangat berat, termasuk deportasi dengan besar, penahanan, hingga larangan masuk Arab Saudi selama 2 tahun.
Nah, kasus ini sebenarnya bisa ditinjau dengan Pancasila. Salah satunya sila ketuhanan. Sebelum itu, apa sih makna sila ketuhanan ini? Berdasarkan dari kajian teologis, maknanya ketuhanan merupakan sifat-sifat luhur, mulia, dan yang erat kaitannya dengan Tuhan yang hakikatnya mutlak. Makna ketuhanan bukan menjabarkan makna agama tertentu sebagai objek, melainkan memberikan wejangan dengan menjalankan sifat-sifat luhur mulia Tuhan sesuai dengan aliran agama masing-masing demi mewujudkan rasa kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dalam kehidupan. Nilai ketuhanan tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual, tapi juga mencakup perilaku moral, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi. Jika Pancasila pertama diterapkan dalam bidang ekonomi, dalam kasus ini, sebagai pelaku bisnis, bagaimana penerapannya? Menerapkan Pancasila pertama dalam bisnis berarti mengedepankan praktik bisnis yang etis, jujur, dan berintegritas, sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan spiritual. Nah, dalam bidang ekonomi, terutama sebagai pelaku usaha, harus mementingkan nilai kejujuran yang ada dalam Pancasila sila pertama. Dalam setiap interaksi usaha, semuanya tuh harus didasarkan pada kejujuran. Ketika pelaku usaha menerapkan nilai kejujuran, pelanggan akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Dengan demikian, bagaimana dengan kondisi spiritualitas pelaku? Spiritualitas dan sila pertama Pancasila sebenarnya saling berkaitan, karena keduanya menekankan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai dasar kehidupan, sekaligus mendorong terciptanya moralitas dan toleransi dalam masyarakat. Jika dianalisis melalui sudut pandang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan adanya masalah dalam aspek spiritualitas pelakunya. Pelaku menunjukkan tingkat kesadaran ketuhanan yang rendah, lebih mementingkan keuntungan material daripada nilai moral. Pelaku dengan sengaja menipu demi keuntungan pribadi. Alih-alih mempertahankan kejujuran dan integritas, pelaku penipuan haji memilih untuk mencari keuntungan material dengan cara tidak sah. Pelaku juga menyalahgunakan makna dari ibadah haji. Aktivitas yang seharusnya suci dan bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan justru dijadikan cara untuk meraih keuntungan. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak menghargai nilai-nilai dalam ibadah tersebut. Kurangnya iman, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi faktor utama di balik tindakan tersebut. Jadi, kesimpulannya, kasus penipuan haji tanpa izin dinunukan menggambarkan seberapa besar ketertarikan masyarakat dan lamanya daftar tunggu haji dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan. Dari perspektif sila pertama Pancasila, tindakan ini menunjukkan rendahnya nilai-nilai spiritual karena pelaku mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab dan makna ibadah haji demi kepentingan pribadi. Apakah ada saran tindakan pencegahan ataupun penanganan kasus serupa? Yang paling penting, masyarakat perlu lebih waspada dan memastikan legalitas biro perjalanan sebelum mendeklarasi. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap travel ilegal. Sebagai pelaku usaha, harus menerapkan nilai kejujuran dan integritas sesuai sila pertama Pancasila dalam berusaha. Nah, itu aja dari podcast kami. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya guys. Bye-bye. Bye-bye.